Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan PJJ daring dari rumah. Nah, materi yang ibu akan sampaikan yaitu materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi, ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan ibu sampaikan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan struktur pasar. Yang kedua, menjelaskan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, menjelaskan pasar persaingan tidak sempurna dan menjelaskan peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Nah, materi yang ibu akan sampaikan yaitu pengertian dan struktur pasar. Nah, pasar, pasti kalian gak asing lagi dong mendengar kata pasar ya, atau kalimat pasar. Pasar udah kalian sering datangi atau kalian kunjungi. Nah, pasar itu apa sih? Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Nah, contohnya di situ bisa kalian perhatikan yaitu eBay. eBay adalah pasar online dunia, tempat para pembeli dan penjual berhimpun serta berdagang apa saja. Nah, masuk kita ke berdasarkan barang yang diperdagangkan. Pasar dibedakan atas 1. Pasar barang konsumsi, tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang konsumsi. Nah, ada kata lain dari pengertian dari pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, contohnya mulai dari sandang seperti baju, celana, nah pangan seperti makanan, minuman, dan papan seperti rumah atau barang mewah seperti mobil. Nah, lanjut kita ke pasar faktor produksi. Nah, di sini pasar faktor produksi itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Nah, itu bisa kalian perhatikan, contohnya itu adalah job fair. Nah, selain dari pengertian dari pasar faktor produksi ini, ada juga yaitu pasar yang perjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen. Nah, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Nah, lanjut kita ke struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Nah, struktur pasar terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari pasar monopoli, pasar duopoli, ketiga pasar oligopoli, dan keempat pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna. Nah, pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Nah, dari pasar persaingan sempurna ini ada dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu 1. Terdapat banyak pembeli. Yang kedua, terdapat banyak penjual. Yang ketiga, barang yang dijual homogen. Yang keempat, bebas masuk dan keluar pasar. Nah, yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Nah, yang keenam, ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, lanjut kita ke kebaikan atau kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Di sini ada 1, menjual barang dengan harga sesuai harga pasar. Yang kedua, mendorong produsen untuk berproduksi secara efisien. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih sehat karena sumber daya produksi bebas keluar masuk. Nah, lanjut kita dari keburukan atau kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Nah, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang kedua, tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan produk lainnya. Yang ketiga, inovasi produsen menjadi terhambat. Nah, lanjut kita materi pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Kalau mono berarti 1, poli penjual, berarti pasar di mana hanya terdapat 1 penjual yang menguasai pasar.
Nah, contohnya apa? Di situ bisa kalian perhatikan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik. Nah, ciri-cirinya apa? Hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli. Produk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Nah, ada hambatan untuk masuk pasar, yaitu satu, penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua, kepemilikan hak paten, hak cipta, dan hak eksklusif. Yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasar distribusi. Yang keempat, skala ekonomis yang besar. Yang kelima, kepemilikan sumber daya yang unik. Nah, penyebab munculnya pasar monopoli: yang pertama, ditetapkannya oleh undang-undang. Yang kedua, penggabungan beberapa perusahaan untuk menghimpun modal yang besar. Yang ketiga, hak cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Nah, di sini contohnya bisa kalian perhatikan yaitu PT Pos Indonesia yang diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos. Nah, kebaikan atau kelebihan dari pasar monopoli: yang pertama, menghindari produk tiruan dan persaingan tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi. Yang kelima, mendorong kinerja Departemen Pengembangan dan Penelitian. Nah, keburukan atau kelemahan dari pasar monopoli: yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang keempat, tidak ada persaingan. Yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah, lanjut kita ke peran pemerintah dalam pasar monopoli. Yang pertama, mencegah timbulnya monopoli. Yang kedua, pemberian izin pada perusahaan baru. Yang ketiga, menambah penawaran dalam negeri dengan cara impor. Yang keempat, menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, masuk kita yang kedua yaitu pasar oligopoli. Nah, oligopoli yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya pasar semen. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini: yang pertama, terdapatnya banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda. Yang keempat, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar. Nah, yang kelima, adanya saling ketergantungan. Yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Nah, perhatikan contohnya itu pasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Nah, masuk kita ke pasar persaingan monopolistik, yaitu adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Nah, ini contohnya seperti pasar kendaraan bermotor. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik: terdapat banyak produsen. Yang kedua, jenis barang yang diperdagangkan berbeda. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen baru mudah masuk pasar. Yang kelima, promosi penjualan sangat aktif. Nah, lanjut kita kebaikan atau kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah perusahaan terdorong mengadakan inovasi. Nah, yang kedua, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, ada kebaikan dan ada kelemahan ya. Kelemahan dari pasar
persaingan monopolistik. Yang pertama, harga pada persaingan monopolistik berada di tingkat tinggi. Terus yang kedua, persaingannya yang tajam. Terus yang ketiga, mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Nah, lanjut kita ke peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, yang kelima, menentukan jumlah persediaan. Yang keenam, melakukan promosi. Oke, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Jika ada di antara kalian yang kurang mengerti atau kurang paham dalam penjelasan materi yang Ibu sampaikan, boleh kalian tanyakan di WA group ataupun di forum Google Classroom. Oke, anak-anak. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan dalam melakukan PJJ daring setiap harinya. Terima kasih.